Perkataan Miss Lucy membuat Vanessa tersadar bahwa seharusnya dia tidak meninggalkan Diego, tapi dia harus menjadi penawar atas semua luka yang Diego rasakan selama ini. Dia harus selalu setia menemani Diego dan menjadi istri yang baik untuknya. Apalagi kini dia sedang mengandung buah cinta mereka. Vanessa mengusap kembali air matanya yang masih bercucuran. Dia pun segera menjalankan mobilnya dan berbelok arah. Mungkin karena dia sudah memutuskan untuk bertemu dengan Diego. Dia ingin bilang kepada pria itu bahwa dia sangat mencintai Diego dan ingin hidup bersama dengannya. Serta dia ingin memberitahu Diego bahwa dia sedang mengandung anaknya. Namun Vanessa dibuat terkejut ketika melihat ada sebuah mobil minivan yang menyelip mobilnya. Dor. Suara tembakan terdengar menggema di jalan raya sana ketika ada sebuah peluru telah terlepaskan oleh seseorang yang berada di dalam mobil minivan tersebut ke ban mobil Vanessa, membuat Vanessa segera menghentikan mobilnya. Vanessa merasa bahwa dirinya saat ini sedang berada dalam bahaya ketika melihat mobil minivan tersebut berhenti menghadang mobilnya dari depan, sehingga dia segera mengambil pistol yang ada dalam laci dashboard. Dia harus melawan, akan tetapi dia dibuat terkejut ketika dia menyadari bahwa ternyata bukan hanya satu mobil yang menyerangnya, melainkan ada 4 buah mobil minivan yang kini sedang mengepungnya. Sementara itu, akhirnya aku akan menjadi ayah. Aku akan menjadi ayah. Seru Diego setelah Diego membaca pesan yang dikirim oleh Miss Lucy kepada Vanessa. Sungguh rasanya dia sangat tidak percaya. Akhirnya dia akan menjadi seorang ayah. Tentu saja Diego sangat merasa bahagia sampai mata pria itu berkaca-kaca. Diego memutuskan untuk menemui Vanessa. Dia harus melacak keberadaan Vanessa dengan menggunakan ponselnya. Setelah berhasil melacak keberadaan Vanessa, Diego segera pergi ke tempat tersebut. Tidak lama kemudian Diego telah sampai ke titik lokasi. Dia melihat ada mobil Vanessa yang berwarna putih berada di tengah jalan. Tapi di sekitar mobil tersebut terdapat ada sekitar 6 orang preman yang tengah terkapar. Seakan telah terjadi pertempuran. Diego merasa firasat yang tidak enak. Dia pun segera keluar dari mobilnya dan berlari mendekati mobil Vanessa. Vanessa? Sayangnya Vanessa tidak ada di sana. Yang ada hanya ponsel milik Vanessa yang tergeletak di kursi kemudi. Sial. Diego mengumpat. Dia telah kehilangan jejak untuk mencari keberadaan Vanessa. Pastinya dia akan sangat kesulitan untuk melacak keberadaan wanita itu. Saat ini Vanessa telah berada dalam situasi yang berbahaya. Tapi siapa yang melakukannya? Pikiran Diego saat ini hanya tertuju kepada Tuan Leo, karena hanya dia satu-satunya musuh yang tersisa. Apakah mungkin Tuan Leo sudah mulai mencurigainya? Diego segera menghubungi Reiner. Begitu Reiner mengangkat panggilan telepon darinya, Diego segera berbicara. Ray? Diego tidak meneruskan perkataannya ketika dia mendengar suara tawa seseorang. Membuat Diego membulatkan matanya, karena dia tahu orang yang mengangkat panggilan telepon darinya bukanlah Reiner, melainkan Tuan Leo. Sepertinya Tuan Leo sudah menginjakkan kakinya ke Indonesia. Kau? Kenapa ponsel Reiner berada padamu? Di mana Reiner? Diego bertanya dengan nada tinggi. Pria itu sangat tersulut emosi. Tuan Leo malah menyuruh Diego untuk segera datang menemuinya, karena dia tahu bahwa Diego memiliki kemampuan untuk melacak keberadaan seseorang melalui jaringan GPS. Datanglah padaku jika kamu menginginkan sahabat dan istrimu selamat. Rupanya Tuan Leo memang sudah menaruh curiga kepada Diego. Dia merasa sikap Diego berubah, sehingga dia menyuruh salah satu anggota klan Dark Knight untuk memata-matai Diego. Siapa tahu Reiner sudah menipunya. Diego sama sekali tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Demi keselamatan Vanessa dan Reiner, dia segera pergi menemui Tuan Leo. Rupanya saat ini Tuan Leo sedang berada di sebuah markas yang tempatnya sangat jauh dari pemukiman. Diego keluar dari mobil dan berjalan melewati semua anggota Dark Knight yang sedang menodongkan pistol padanya. Tidak ada yang berani untuk menembaknya, karena saat ini Diego sudah resmi menjadi pemimpin dan pemilik Mulpai Group. Jika Diego mati, otomatis Vanessa yang akan mewarisi seluruh kekayaan suaminya. Sangat merugikan Tuan Leo. Prak. Diego menendang pintu dengan penuh amarah. Dia pun segera masuk ke dalam markas.
Betapa terkejutnya dia saat melihat Rainer yang kaki dan tangannya diikat pada tiang besi dalam posisi berdiri. Sepertinya Rainer telah mendapatkan berbagai penyiksaan oleh Tuan Leo, sehingga tubuhnya terluka. Rainer hanya terbatuk-batuk. Dia tidak memiliki kekuatan berbicara akibat banyak luka di tubuhnya. Hal tersebut membuat Diego sangat marah. Dia segera berlari untuk menghajar Tuan Leo. Brengsek. Tapi ada sekitar 3 anggota klan Dark Knight yang mencoba untuk menghalanginya. Tuan Leo pun tertawa. Jadi seperti ini balasan untukmu terhadapku? Padahal aku sudah membesarkan kamu. Jika aku disuruh untuk memilih, lebih baik aku mati saat itu daripada harus dibesarkan oleh seorang iblis sepertimu, kata sambil mendorong 3 anggota klan Dark Knight. Kemudian dia menodongkan pistol ke arah Tuan Leo. Mata Diego nampak berkaca-kaca, mungkin karena hatinya sangat sakit. Seseorang yang selama ini sangat dekat dengannya. Bagi Diego, Tuan Leo adalah sosok penyelamat hidupnya, dan Tuan Leo pun seperti seorang ayah baginya. Tapi ternyata semua itu palsu. Diego hanya dimanfaatkan olehnya. Cepat, lepaskan Rainer. Dan di mana Vanessa? Tanya Diego dengan penuh penekanan sambil menodongkan pistol ke arah Tuan Leo. Tuan Leo mengelingkan matanya kepada anak buahnya yang hampir saja akan menembak Diego, sehingga orang tersebut segera menurunkan tangannya. Untuk saat ini Diego tidak boleh mati, karena Diego adalah aset yang sangat berharga bagi Tuan Leo. Justru yang Tuan Leo inginkan tetap pada rencana awal. Vanessa yang harus mati dan Diego harus menikah dengan Grace. Dengan begitu Tuan Leo bisa memiliki kesempatan untuk memiliki Murphy Group. Murphy Group adalah sebuah perusahaan legal dan sebuah perusahaan yang sangat besar yang memiliki anak perusahaan di berbagai negara. Karena itulah Tuan Leo harus memiliki perusahaan tersebut dengan secara resmi, tentu saja dengan cara memanfaatkan Diego. Apa kamu yakin akan membunuhku? Begitu kamu membunuh aku, itu artinya kamu pun akan kehilangan istrimu untuk selamanya. Diego menggigit bibir bawahnya, napasnya bergemuruh hebat, menahan kemarahan yang luar biasa dirasakan. Tapi dia tidak boleh gegabah. Tuan Leo memang tidak pernah bermain-main dengan ucapannya, sehingga dia pun terpaksa harus menurunkan tangannya. Tuan Leo terkekeh melihat Diego yang terlihat sangat frustasi. Untuk pertama kalinya dia melihat Diego seperti itu. Gara-gara wanita itu, kamu menjadi lemah seperti ini? Padahal dulu tidak ada yang membuat kamu takut. Ini semua gara-gara Vanessa. Justru Vanessa yang membuat aku bisa hidup seperti manusia. Dia telah mengajarkan aku banyak hal. Tidak sepertimu. Mengapa kamu tega memperlakukan aku seperti ini? Kamu terlibat ke dalam perencanaan pembunuhan terhadap ayahku. Dan kamu tahu malam itu ayahku akan dibunuh. Tapi kamu memilih membiarkannya. Lalu kamu datang ke kehidupan aku seolah-olah kamu sudah menyelamatkan aku. Diego berkata dengan nada tinggi. Saking emosinya sampai urat-urat di lehernya terlihat sangat jelas. Tuan Leo pun tersenyum miring. Baguslah kalau kamu udah tahu semuanya, Sam. Katakan, di mana Vanessa? Vanessa tidak terlibat ke dalam masalah kita. Cepat lepaskan dia. Tuan Leon menyeringai licik sambil memandangi Diego. Istrimu tidak ada di sini. Ada seseorang yang ingin membawanya pergi. Mungkin saat ini mereka sedang bersenang-senang. Brengsek. Jawaban Tuan Leo membuat Diego tersulut emosi. Ia segera berlari dan memukul wajah pria tua itu, sampai Tuan Leo terjengkang jatuh dari kursinya. Semua anggota klan Dark Knight pun segera menahan Diego yang sedang berusaha untuk menghajar Tuan Leo kembali. Tuan Leo tertawa sambil mengusap darah di sudut bibirnya. Dia segera duduk kembali di atas kursi. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah memberitahu kamu di mana Vanessa, selama kamu tidak menuruti keinginanku. Apa yang kamu inginkan dariku? Bentak Diego. Pria itu segera menghajar beberapa anggota klan Dark Knight yang berusaha untuk menahannya. Kemudian Diego berjalan mendekati Tuan Leo. Dia menodongkan pistol ke kepala Tuan Leo. Rainer tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menyaksikan itu semua, karena tangan dan kakinya sedang dalam keadaan terikat tali, apalagi tubuhnya terluka. Katakan, di mana Vanessa, brengsek? Tuan Leo sama sekali tidak takut dengan ancaman Diego. Pria itu malah terkekeh kembali. Aku akan memberitahumu, tapi kamu harus mengikuti perintahku. Jadilah Samuel yang dulu, yang selalu mengikuti semua perintahku. Ceraikan Vanessa dan menikahlah dengan putriku. Bagaimana? Apakah kamu bersedia?
Sebenarnya Tuan Leo bisa saja meminta Diego untuk menyerahkan perusahaan Morbay Group kepadanya, tapi dia tidak ingin membuat semua orang menaruh curiga jika dia secara tiba-tiba menjadi pemilik Morbay Group. Apalagi setidaknya dia ingin mengabulkan dulu keinginan putrinya untuk menikah dengan Diego. Tuan Leo memang selalu mengikuti apapun keinginan Grace.